Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tadhfaruz zuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah menyampaikan, man shalla subhi fi jama'atin faka'annaha shallal laila kulli. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia salat semalam suntuk. Jadi berbahagialah kita yang hadir salat berjamaah ini, bahwa seakan-akan kita melaksanakan salat semalam suntuk. Marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Semoga dengan salawat kita kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Pada subuh hari ini kita melanjutkan materi yang semalam, yaitu Ramadan, momentum mengembangkan kepribadian muslim yang kuat dan ittiba. Tadi malam kita telah membahas masalah muslim yang kuat. Garis besarnya atau kesimpulannya, muslim yang kuat itu didasarkan oleh dalam satu hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Sesungguhnya Allah lebih menyukai dan mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Menjadi mukmin yang kuat ada 4 pilar menurut Syekh Muhammad Ali As-Saguni. Yang pertama adalah harus memiliki kekuatan iman. Yang kedua, harus kita memiliki kekuatan ilmu. Yang ketiga, harus kita memiliki kekuatan ibadah atau spiritual. Dan yang keempat adalah harus memiliki kekuatan akhlak, fisik, dan ekonomi. Pada subuh hari ini kita akan membahas masalah mukmin yang ittiba. Kata ittiba ini yang perlu kita kembali segarkan, bahwa ittiba itu adalah melaksanakan ajaran agama Islam sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini, kita sebagai mukmin diharapkan betul-betul bagaimana kita mencontoh semata-mata dalam hal menjalankan agama Islam ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam artian bahwa seorang muslim yang ittiba setelah melewati Ramadan ini, maka dia diharapkan bisa menjadi contoh teladan, panutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik dari segi ibadahnya, baik dari segi ilmunya, baik dari segi ekonomi dan akhlaknya, betul-betul menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dasar ittiba di dalam Al-Quran itu di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat ini salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan karena kaum Yahudi selalu mengatakan bahwa kami ini anak-anak Tuhan dan keluarganya. Maka turunlah ayat ini memperingatkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, penyampaian Nabi dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu jamaah yang sama berbahagia, dalam hal kehidupan berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat turun ayat ini ditopan dan ditambah lagi satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan dan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah termasuk orang-orang yang mendapat keuntungan. Jadi jamaah subuh yang sama berbahagia, ayat ini sebenarnya salah satu dasar bahwa berdakwah itu wajib bagi setiap muslim sesuai dengan tingkatannya. Karena kenapa Muhammad Abdu membagi dakwah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Jadi tidak ada yang lepas di tengah-tengah kaum muslimin, sebenarnya itu tidak ada yang lepas dari kewajiban berdakwah. Semua wajib berdakwah sesuai dengan tingkatannya. Karena kenapa? Yang pertama dakwah bil hal, dakwah dengan contoh keteladanan. Nah inilah yang sebenarnya kurang di tengah-tengah kita, dan diharapkan setelah Ramadan ini bahwa kita betul-betul menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Memang juga berat bahwa seorang mubaligh, pendakwah itu ada peringatan juga. Kaburmatan indallah antakuluna ma la taf'alun. Allah sangat tidak menyukai orang yang berkata sesuatu, menyampaikan kepada orang, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Jadi dakwah bil hal adalah salah satu bentuk kewajiban berdakwah di tengah-tengah umat. Yang kedua, dakwah bil kalam, dakwah dengan tulisan. Sungguh sangat dahsyat di era teknologi sekarang, era digital, bahwa seorang yang mampu dakwah bil kalam, satu kali dia menorehkan dakwanya, jutaan orang yang mampu menikmatinya. Jadi ada juga potensi sekarang ini seorang ini berdakwah, menyampaikan dakwah petua-petua agama lewat bil kalam dengan tulisan, dan itu sangat dahsyat bahwa dengan adanya teknologi sekali dia meluncurkan satu tulisan maka luar biasa menjadi satu dakwah di jutaan orang. Dan yang ketiga ada dakwah bil lisan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi inilah sebenarnya kewajiban berdakwah di tengah-tengah umat harus kita galakkan sebagai salah satu bentuk sebagai bagaimana menyebarkan agama dan menyampaikan ajaran-ajaran agama. Pada saat sahabat-sahabat Rasulullah menyampaikan dakwah, maka ada yang datang di kelompok Yahudi. Pada saat dia datang di kelompok Yahudi menyampaikan dakwah, orang Yahudi langsung mengatakan, "Kenapa engkau datang mendakwai saya? Saya lebih hebat. Pakaianmu itu sederhana, saya lebih kaya,
Pokoknya saya lebih mapan dari segala-galanya. Kenapa kamu datang mendakwai saya? Maka sahabat ini datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran agama di tengah Yahudi, tapi saya dikatakan kamu datang berdakwah kepada saya, padahal saya lebih hebat. Maka salah satu asbab nuzul ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah sebaik-baik umat yang diutus. Artinya umat Islam ini ditantanglah agama lain bahwa umat Islam ini adalah sebaik-baik umat yang diutus. Apa tantangan ayat dalam Al-Quran? Bahwa yang mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar hanyalah Islam. Karena kenapa dibelakangkan ayat ini? Profesor Dr. Quraisyab dalam tafsirnya mengatakan bahwa kenapa wa tu'minuna billah di ayat ini terakhir? Karena semua agama samawi mengajarkan masalah keimanan. Tetapi yang hilang di tengah-tengah mereka, di mana kita mayoritas Islam, minoritas Islam, selalu kita dalam kadang-kala tidak tenang. Karena kenapa? Memang hanya Islam yang mampu menegakkan tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini hanya Islam yang mampu. Kalau di tengah-tengah mereka ini ditantang oleh Allah dalam ayat ini bahwa kalau memang kau bisa coba buktikan. Dalam kehidupan kita melihat bahwa di mana kita posisi minoritas, maka kadang-kala selalu kita mendapatkan ketidakadilan. Inilah yang perlu kita melihat kembali bahwa setelah melewati Ramadan ini, maka mencontoh bagaimana kita istilahnya menjadi suri toladan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada satu hadis yang perlu kita istilahnya saling memperingatkan bahwa sesungguhnya ada perintah di dalam diri kita bahwa bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Itbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam penafsiran ayat hadis ini, bahwa apabila kita pernah berbuat salah kepada orang, maka sebaiknya kita tutupi dengan kebaikan. Saya bertanya kepada guru saya, bagaimana caranya kalau orang itu sudah meninggal? Kita belum sempat meminta maaf. Maka itulah sebenarnya luar biasanya agama kita. Kita bisa mengirimi Al-Fatihah untuk mengimbangi dosa kita. Semoga setelah nanti ditimbang mampu menutupinya. Itulah ayat hadis ini mengingatkan, itbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Oleh karena itu jamaah subuh yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa di dalam bulan suci Ramadan ini memanfaatkan sebaik-baiknya untuk segala potensi kita. Betul-betul bisa kita meningkatkan kebaikan kita, suri tauladan kita, contoh tauladan kita di tengah-tengah umat. Karena kenapa? Orang tua Bugis mengatakan, "Set digau si sebu ada lebih maweri gawe." Jadi inilah yang sebenarnya yang hilang di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan dakwah kita. Bahkan saya pernah tersenyum mendengarkan satu pernyataan seorang bupati ya di wilayah Sulawesi. Bila suatu ketika di daerahnya ada seorang imam menyampaikan ceramah yang begitu hebat. Dia menyampaikan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali engkau belum mendapatkan kebaikan sampai engkau mampu menginfakkan harta yang paling kau cintai. Kebetulan imam ini ada anaknya mendengar, luar biasa orang tua saya. Betul-betul bahwa engkau belum menggapai satu kebaikan yang sempurna sebelum engkau menginfakkan harta yang paling kau sukai. Besoknya karena menjelang lebaran ada peminta-minta datang.
tolonglah saya diberikan baju untuk lebaran. Bilang, oh tunggu, saya akan carikan jasnya bapakku yang paling bagus. Karena tadi malam ceramahnya lantanal birra hatta tunfiqu. Wah, ada jasnya bapakku paling dia suka, saya lihat. Itu jas wol. Dia berikan kepada peminta dan sungguh dia berterima kasih. Besoknya karena imam ini punya jadwal khatib Idul Fitri, dia setengah mati membongkar seluruh lemari kiri kanan. Akhirnya anaknya bertanya, apa yang kita cari Pak? Waduh, nah ini saya mau pergi khutbah ini, ada jasku itu saya cari, semua lemari tidak ada, saya dapat. Bilang, jangan dicari Pak, saya sudah sumbangkan kepada orang. Ada yang meminta kemarin, minta baju untuk lebaran. Saya terkesan sekali dengan ceramah tadi malam itu, bahwa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sekali-kali engkau belum mendapatkan kebaikan sebelum engkau menginfakkan harta yang paling kau suka. Saya melihat itu jas volta itu Pak, paling kita suka, saya berikan kepada orang itu. Bilang, waduh anakku, itu ceramah untuk orang. Inilah tadi ayat bahwa sekarang ini banyak kita menyampaikan sesuatu, tapi kadang-kala kita belum mampu melaksanakan. Itulah peringatan tadi, kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Diancam, Allah sangat membenci orang yang menyampaikan sesuatu sementara dia sendiri belum mampu melaksanakannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada nilai manfaat kepada jamaah berdudu kepada pribadi saya. Marilah kita menutup pada subuh hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna sampai kita menyempurnakan ibadah kita sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna bi husnul khatimah wa taubatan nasuha qabla al maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika jami'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi